Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus beribadah kepadanya. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan sampailah kepada kita sebagai umatnya yang patuh terhadap ajarannya ila yaumil qiyamah. Pada kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang pentingnya menuntut ilmu atau tentang wajibnya menuntut ilmu. Seperti yang telah disabdakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim atau bagi setiap orang yang beragama Islam. Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi di sini tidak ada batasan bagi kita menuntut ilmu. Baik laki-laki ataupun perempuan, itu kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, itu kita melihat dari segi hadis. Sekarang, hukum-hukum menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama, fardu ain. Yang kedua, fardu kifayah. Menuntut ilmu yang fardu ain itu adalah kita menuntut ilmu tentang sholat, tentang wudhu, tentang zakat, tentang puasa. Nah, itu fardu ain. Jadi setiap dari kita itu wajib mempelajarinya, wajib menuntut ilmunya. Nah, kalau fardu kifayah itu hanya salah satu dari kita yang muslim yang wajib mempelajarinya. Jadi ketika ada salah satu dari kita mempelajari hal tersebut, misal salah satu dari kita itu mempelajari tentang kedokteran. Nah, itu kita sudah terlepas dari kewajiban. Kalau ada salah satu dari kita mempelajari tentang kedokteran. Jadi tidak seharusnya dari kita itu semuanya mempelajari kedokteran. Tapi ada saja salah satu dari kita yang mempelajari hal tersebut. Nah, itu fardu kifayah. Jadi hukumnya hanya ada dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Nah, itu dari segi hukum. Sekarang kita masuk ke keutamaan orang yang menuntut ilmu. Saya akan tampilkan PowerPoint-nya ya, agar lebih jelas. Nah, ini keutamaan orang yang menuntut ilmu itu. Yang pertama, akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan derajat yang sangat tinggi atau diberikan pangkat oleh Allah yang sangat tinggi. Yaitu yang pertama. Yang kedua, akan diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Di hari kiamat itu orang yang mau menuntut ilmu akan diberikan pahala, akan diberikan ganjaran yang lebih besar dari orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menuntut ilmu itu merupakan sedekah yang paling utama. Jadi kita tidak usah risau ketika kita tidak bisa menyedekahkan harta kita atau barang kita. Kita menuntut ilmu saja sudah merupakan sedekah. Dan di sini disebutkan sebagai sedekah yang paling utama. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu, ya kita lebih baik daripada kita beribadah tanpa ilmu. Itu maksudnya. Itu yang keempat. Yang kelima, menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Nah ini nih, ada gak kita
yang pernah melakukan sholat 1000 rakaat? Itu kan yang menjadi pertanyaan itu ada atau enggak gitu kan. Nah, ini ketika kita menuntut ilmu saja sudah lebih utama daripada kita sholat 1000 rakaat. Jadi intinya yang menuntut ilmu itu lebih baik daripada seseorang yang melakukan sholat 1000 rakaat. Itu keutamaannya. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu akan lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Karena ketika kita sholat 1000 rakaat tanpa adanya ilmu ya akan percuma juga. Nah itu maksudnya. Nah itu yang kelima. Yang keenam akan diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Ketika kita menuntut ilmu itu akan diberikan pahala seperti orang yang berperang di jalan Allah. Nah, ketika kita menuntut ilmu itu akan diberikan pahala seperti itu. Nah, makanya kita harus mau nih. Mau aja dulu untuk menuntut ilmu. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, akan dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu akan mudah masuk surganya. Karena ketika dia ibadah dengan ilmu, ketika dia berbicara dengan ilmu, ketika dia berperilaku dengan ilmu, itu kan, ketika semuanya dilakukan dengan ilmu dalam kehidupan sehari-harinya, ya otomatis surga itu akan sangat mudah untuk dimasuki oleh orang yang menuntut ilmu. Nah, itu yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan, akan terbebas dari kebinasaan atau kerusakan. Ya, orang yang menuntut ilmu itu tidak akan rusak atau tidak akan binasa. Dalam artian tidak akan terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik. Ya, akan tetapi orang yang menuntut ilmu itu harus ada amalnya, ada ikhlasnya juga. Nah, jadi kalau kita mau terbebas dari kebinasaan, ya kita harus punya ilmunya, harus mengamalkan ilmunya, dan harus ikhlas dalam mengamalkannya. Nah, itu kuncinya. Nah, itu yang kedelapan. Yang kesembilan, akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi, kalau kita mau bahagia di dunia ataupun di akhirat, ya kita hanya menuntut ilmu aja. Karena sangat mudah. Kita tuh cari ilmu, ya kita akan bahagia di dunia ataupun di akhirat. Kita mau kerja ya gampang dengan ilmu. Kita mau menuju akhirat dengan ibadah, ya kita cari ilmunya, gitu kan? Nah, ketika kita sudah tahu ilmunya, ya kita akan mudah. Kita mau bahagia di dunia bisa, mau bahagia di akhirat juga bisa. Nah, makanya kita harus ada semangat untuk menuntut ilmu. Nah, itu. Jadi intinya kita ada semangatnya aja dulu, ada maunya aja dulu. Masalah kita mau paham atau tidaknya, pintar atau tidaknya itu bisa diakhirkan. Jadi itu keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan sedikit materi tentang ilmu ini termasuk orang-orang yang mau untuk menuntut ilmu, termasuk orang-orang yang sabar dalam menuntut ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan materi ini ada manfaatnya khusus bagi saya secara pribadi, umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian, mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.